Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan ahli hadha al-kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sabir al-Khabarani asy-Syafi'i, Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والأفضل هو القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal afdalu, dan yang paling utama, paling afdal, huwa ialah al-kunutu, kunut, al-waridu, yang bersumber anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi rawahu, yang meriwayatkannya al-Hakimu Imam Hakim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ini bagi mazhab Syafi'i yang meyakini kunut. Tapi bagi mazhab lain, hadis-hadis yang berkenaan dengan kunut itu dianggapnya tidak sahih. Makanya mereka tidak mau kunut. Belum ketemu Pak Ustaz? Ini Pak Ustaz Roy 68 Pak Haji. Kalau sama kita punya gini sama ya. 68 di bawah baris keempat dari bawah. Pinggir. Nah, kunut yang diyakini sunnah dalam mazhab Syafi'i itu diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahuwa, yaitu Allahumma hdini fi man hadait. Ini yang umum. Kalau kemarin kan kunut itu yang penting mengandung dua unsur, yaitu unsur permohonan dan unsur pujian. Yang penting ada unsur kita memohon kepada Allah, kemudian memuji kepada Allah. Yang kemarin dicontohkan Allahumma gfirli ya ghafur. Seandainya baca kunut kok cuman itu tok, sudah gugur sunnah kunutnya. Misalnya di situ kemarin Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena dalam ayat itu mengandung dua unsur, yaitu unsur permohonan, mohon pada Allah, dan juga memuji kepada Allah di ujung ayat, innaka ra'ufur rahim. Atau misalnya kemarin Allahumma arhamni ya rahim. Kunut, seandainya baca kunut kayak seperti itu sudah menggugurkan kesunahan kunut. Cuman kalau di sini nggak umum. Nah, tiba-tiba ngimami pakai Allahumma arhamni ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kunut macam apa? Kok cuman gitu tok, padahal ya boleh. Cuma yang
masyhur, yang afdol adalah yang diriwayatkan dari Imam Hakim dari sumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lah Abu Hurairah itu kan orang yang sehari-hari ngintili Rasulullah. Ngintili apa ya? Ikutin aja. Wah, kemana Rasulullah diikutin aja. Maka kalau kita ngaji hadis banyaknya itu sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Hurairah itu artinya kucing. Lah Abdurrahman itu pecinta kucing. Kemana-mana bawa kucing, lama-lama dipanggil bapaknya kucing. Abu itu kan bapak, Hurairah kucing. Nah, ntar kalau kemana-mana bawa burung berarti yo bapaknya burung, Abu Toir. Abu Manuk. Allahumma hdini fi man hadait. Ini kalau sendirian pakai domir mutakallim wahdah namanya. Tapi kalau berjamaah jadi imam menjadi domir mutakallim ma'al ghair. Jadinya Allahumma hdina fi man hadait. Pada bang dibaca Allah mahdihum ya. Allah mahdihum kena rame-rame. Hum kan dia, berarti yang baca nggak ikut dong. Iya. Kalau hum, kalau bacanya kalau seandainya hum ya Allah mahdihim bukan Allah mahdihum. Ya Allah mahdihim. Him berarti kan mereka, berarti sini nggak masuk. Kalau na kan sini sama semuanya. Na itu kami atau kita. Kalau him atau hum itu mereka. Lah namanya mereka itu berarti sini kan enggak. Berarti yang didoakan orang lain, enggak mendoakan diri sendiri. Kalau guru saya dulu bilang walaupun sholat sendirian, beliau menganjurkan tetap memakai lafaz na. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Seterusnya. Nah, dulu guru bilang begini. Yang diperintahkan sholat itu kan bukan hanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada golongan jin yang juga diperintahkan untuk sholat. Cuman antara kita dan jin kan ada ruang tersendiri. Lah kalau malah terbuka, malah takut kali ya. Lumpama lo sholat sendirian di rumah kayak tileng, istri nggak ada, anak nggak ada, sholat sendiri di rumah. Allahumma hdina fi man hadait. Oh, malah langsung printing lari. Kita ada hijab antara kita umat manusia dan bangsa mereka. Orang-orang tertentu ya yang dibuka oleh Allah ya bisa melihat. Kalau saya mending gak usah. Kalau saya ya, kalau melihat loh, umpama pulang ngaji dari sini, depannya Kusre rumah kosong, sono ada yang lagi ngobrol, ngobrol, mendingan gak usah melihat. Ya kalau zaman dulu ditanyain nomor ya. Kalau sekarang slot bisa pakai jin ya. Nah, siapa tahu jin suruh bantuin main slot. Lah walaupun sholat sendiri dianjurkan memakai redaksi kita atau kami. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan terusnya. Kalau kawan saya dulu di pabrik jamaahnya kan banyak kan gitu kan cingkrang. Dia tahu dibaca Allah Madini, tapi dia pada kagak amin. Allah Madini. Udah banyak jamaahnya cingkrang. Walaupun enggak kan bangsa lain bisa makluman ke kita. Bangsa lain yang kita enggak melihat karena mereka itu statusnya lebih rendah daripada kita. Manusia lebih berat jadi imam daripada bangsa mereka. Ya untungnya kita enggak melihat ya jadi banyak. Allahumma ya Allah ihdini, berikanlah hidayah kepadaku fi man hadait, di tengah-tengah orang yang engkau beri hidayah. Tempatkan aku bersama orang-orang yang engkau beri hidayah. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang engkau beri hidayah. Orang kalau kumpul orang baik kan ikut baik ya. Umpama lagi seumur umur nggak pernah ke musola, giliran ke musola ada tsunami jeger, ya kan langsung masuk di koran beritanya mati di musola. Ya insya Allah yuk didoain, wah husnul khotimah. Seumur umur biasanya ngaji, ya giliran prek ngaji malah datang dengan tempatnya biar pet. Tsunami datang, biar, waduh direktur apa mana? Jangan dong.
Oh biasanya ngaji loh kok malah matinya ketemunya di sini. Nah, ya wis pokoknya maka doanya Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah kumpulkan aku bareng dengan orang-orang yang engkau beri hidayah. Wis ben kumpul. Nek cara tombo ati kan wong kang soleh kumpulono. Ya asal ngumpul aja entah niatnya apa, ya asal ngumpul umpama ada bagian snack ya dapat snack, ada bagian besek ya ikut dapat besek. Walaupun niatnya daripada di rumah mumet ada selamatan ikut ah. Ya ntar juga pas bagi-bagi besek dapat. Masalah niat yang lain kan wallahu a'lam bishawab. Lah iya kan, yang penting kan pokoknya asal kumpul sama orang baik insya Allah disebut baik. Ada hadis itu kan bunyinya begini, apa ya? Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam beragamanya dipengaruhi oleh teman dan lingkungan. Loh, umpama Mbak Slamet dulu waktu sebelum di sini, aku pernah jadi pengurus musola, Mbak. Nah, ya kan, iya, pindah ke sini jadi bendahara, ya Mbak. Ya iya Mbak. Ya, iya. Oh, makanya beragamanya seseorang itu tergantung dipengaruhi oleh lingkungan dan temannya. Ada orang baik-baik santri dari kampung begitu ke Jakarta salah gaul ya, bisa-bisa jadi germo ya. Aidullani artinya tunjukkan atau berilah hidayah kepadaku ma'ahum bareng-bareng bersama mereka. Wa afini fi man afait. Afiat itu menjadi doa sehari-hari ya, sehat afiat. Dalam satu redaksi kalau sehat itu konotasinya sehat fisik. Tapi kalau afiat itu sehat yang non fisik, pikiran, hati itu afiat. Tapi dalam redaksi ini kayaknya beda ya. Wa afini dan berikanlah keselamatan untukku fiman afait di tengah-tengah orang yang engkau beri keselamatan. Ai salimni artinya selamatkan aku min balayat dunia dari balaknya dunia wal akhirah dan akhirah ma'ahum bareng-bareng dengan mereka. Doa sebagus ini kok ya nggak mau ya. Tinggal amin aja yang abot ya. Milih tangannya begini. Ya wes lah ya, tapi apa namanya itu? Sop iga itu bagi yang enggak doyan yang enggak enak kebajikan. Enggak enak. Padahal ya enak ya. Ya doa sebagus ini bagi yang enggak doyan ya. Enggak doa yang pahit. Mohon diselamatkan oleh Allah dari balak. Balaya itu jamak dari kata balak. Balak itu semacam-macam ya. Balaknya dunia, apalagi balaknya akhirat. Balak dunianya udah sakit, pahit ya man ya. Balak dunianya pahit. Sedep sekarang, coba ntar diulangi lagi. Nah iya makanya jangan bilang sedep. Perih, pahit. Jari begini-begini nggak dianggap orang kan. Perih lah. Balak dunia jasa seperti itu, apalagi balak akhirat. Balak dunia kan cuma bentaran ya. Bentaran paling lama ya sampai seumur hidup loh. Kalau umurnya 60 paling ya sampai 60. Nah kalau sekarang udah 59, 11 bulan kan tinggal bentaran. Lah tinggal bentaran. Lah kalau balak akhirat wes, wah kapan? Wong bisa jadi ya khalidina fiha. Wa tawallani fi man tawallait. Dan tolonglah aku di tengah-tengah orang yang engkau beri pertolongan. Ai artinya kun nasiron li wa hafizan li minadz-dzunubi ma'ahum. Nasiron yang menolong. Kalau mansur orang yang ditolong. Pak Mansur orang yang ditolong.
Tapi lain kalau shotnya diganti pakai ta. Nadir pakai ta itu artinya orang yang menyebarkan ilmu, menyebar apa pokoknya menyebar. Kalau mansur berarti yang disebar. Nah, dulunya pakai ta atau pakai shot Pak Mansur? Iya pakai shot. Mansur artinya orang yang memperoleh pertolongan. Kalau mansur pakai ta kecil yang titik 3 itu, yaitu artinya orang yang disebar. Berarti milih yang disebar apa yang ditolong? Ya terserah yang punya nama. Kalau nasir itu isim fa'il berarti orang yang menolong. Kalau mansur itu isim maf'ul berarti orang yang ditolong. Kalau bahasa Indonesia itu subjek sama objeknya. Wahafidhon penjaga, li untukku. Hafiz itu artinya menjaga. Nah, orang yang hafal Quran disebut al-hafidh berarti yang menjaga Quran. Minadz dzunubi dari berbagai macam dosa. Dzunub itu jamak dari kata dzanbun. Kalau dzanbun satu macam dosa, kalau dzunub macam-macam dosa. Ma'ahum bareng-bareng bersama mereka. Ini kan doa yang berisi solidaritas ya, nggak sendirian, bos pokoknya maunya bareng-bareng. Memang masuk surga ya bareng-bareng. Ayatnya kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang itu nanti akan masuk surga itu zumar. Zumar itu rombongan-rombongan. Nah kita ini nanti masuk rombongannya siapa ya? Nah kalau sendirian aja nggak pernah ikut jamaah, nggak pernah ikut ngumpul, nanti jalan-jalan sendirian, tingu, terus sono kok kesini ya. Nah kalau ada temennya kan enak, bro tungguin, sambil nunggu antrian mungkin ya main ludo kali ya. Nah sambil nunggu antrian dihisap kan lama nih, lama banget. Mau catur kayak mau apa kayak wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Tapi orang masuk neraka ya sama kok. Wasiqal gimana Ustaz? Lupa saya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang masuk neraka itu nanti ya sama zumar. Zumar itu artinya rombongan. Maka sering kita dengar wa zumratal mu'minin, rombongannya orang-orang yang beriman. Kadang kan kalau Bilal apa ya? Bilal ya. Wa zumratal zumrah itu artinya rombongan. Wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Biasanya begitu ya? Bilal Jumat gitu ya? Ya ma'asyiral mu'minin. Gimana? Enggak ada ya? Jadi langsung innallaha gitu di sini Pak. Itu bawa dari kampung. Dari kampung. Lah ya kalau di kampung saya ingat saya dulu kan begitu ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, zumrah itu artinya rombongan. Rombongan bahasa kerennya apa? Rombongan kan bahasa orang dulu ya. Kumpulan, komunitas. Wah, gitu ya. Komunitas, ayo komunitas orang, nanti rombongan bareng-bareng, orang itu akan dimasukkan surga ya sesuai kelasnya. Maka bercandaannya Gus Bahak sama teman-temannya, jangan banyakkan ibadah. Ntar kalau kebanyakan surganya sejejeran sama Mbah Mun apa nggak malu, ntar kalau mau main perempuan mulu. Nah kalau yang teman-teman biasa bercanda ini kan lah ya kan bebas kan. Jatahnya 70 berapa? Iya. Siap-siap. Nggak perlu pakai kopi cem. Oh nggak perlu. Siap-siap jangan dot. Mana tadi? Wilang kan? Nasiro. Kun nasiron li wa hafidhon li minadz dzunubi ma'ahum. Ya Allah, Engkau jadilah penolongku dan penjagaku dari dosa-dosa ma'ahum
bareng-bareng dengan mereka. Wa barik li fima a'tait, kalau jamaknya wa barik lana fima a'tait, wa barik, dan karuniakanlah keberkahan li untuk fima, di dalam apa saja a'taita, artinya kalau dibaca utuh kan gitu ya, dari apa yang engkau berikan. Jadi semua yang engkau berikan semoga membawa berkah. Kayak doa makan ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa paling mustajabah ya, pokoknya habis doa langsung makan. Nah kalau doa kaya ya lama ya man ya. 2 tahun. Lama prosesnya. Selamat ya. Harus lari ke sono, lari ke sini, ketipu dulu. Lah ya kalau doa makan manjur, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, langsung pluk. Oh, manjur. Wa barik, dan karuniakanlah keberkahan li untukku fima a'tait, dalam apa saja yang engkau berikan. Ai artinya anzil, turunkanlah al barokata, berkah. Berkah itu kalau berkat asal sebelum bahas selamat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nah itu berkat itu. Kalau berkah itu, kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau bilang begini, berkah itu kullu ma yazidukum fi taatillahi ta'ala, segala sesuatu yang nambah kita ini jadi baik, itu yang disebut dengan berkah. Apa saja yang kita punya kok kita jadi tambah baik, itu disebut dengan berkah. Orang nikah doanya doa berkah ya, orang makan ya doanya berkah, orang ketemu begini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berkah. Ya moga-moga ketemunya ini menyebabkan kita menjadi lebih baik. Orang nikah ya begitu, habis nikah harapannya lebih baik, habis makan ya gitu, harapannya itu kan habis makan jadi kerjanya semangat, ibadahnya semangat. Lah kalau habis makan malah nangop aja. Wah. Apa saja yang kita punya, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kok kita jadi baik. Baik itu kan maknanya universal ya. Baik itu yang hablum minallah maupun yang sesama kita nih. Lah, apa yang menambah dalam diri kita kok nambah jadi baik, itu yang disebut dengan berkah. Khawatirnya proyeknya tambah banyak, kok dulu jamaah rajin jadi sering telat. Wah itu bahaya itu. Astagfirullahaladzim. Lah iya, itu khawatirnya enggak berkah. Khawatirnya dulu kemana-mana naik beat, tahu-tahu bentar lagi terios. Lah kok malah belas nggak pernah kelihatan. Tahu orang mana ini? Oh, kalau orang sini mah nggak ada, Pak. Orang sini mah alhamdulillah berkah orang sini. Ziyadatul khair. Makna gampangnya itu, tapi dalam Ibnu Rajab Hambali maknanya enggak. Ya hampir mirip sih. Kullu ma yazidukum fi taatillah. Segala sesuatu yang menyebabkan kita tambah taat kepada Allah, itu yang disebut dengan berkah. Ya apa saja yang kita punya, ya anak, ya istri, ya rumah, ya kendaraan, ya kerjaan, apa aja lah. Oh, kita jadi tambah baik. Baik itu dari sisi hablum minallah maupun hablum minan nas, itu yang disebut dengan berkah. Dan ternyata doa terbanyak itu berkah loh ya. Setiap kita ketemu kalau salam lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya wabarakatuh. Terus dalam kesempatan tertentu ya sering kita mendoakan berkah. Sampai orang punya usaha kadang ya dikasih nama. Toko material ada yang punya Cina berkah pengennya ya barokah abadi gitu ya. Orang Cina aja pengen berkah. Bukan orang Islam ada. Oh iya, warteg berkah. Cuman kadang itu kita kan salah memaknai berkah, sehingga kadang ada orang yang menyandingkan berkah itu kalau karirnya bagus. Wah hidupnya berkah, anaknya karirnya bagus-bagus, belum tentu.
Wah hidupnya berkah, kayaknya sehat, belum tentu. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Makanya kalau ada orang kok nggak pernah sakit, khawatirnya ada gen Fir'aun dalam dirinya. Makanya kalau dikasih sakit-sakit, alhamdulillah. Berarti bukan gen Fir'aun. Fir'aun itu karirnya bagus, duitnya banyak, kaya raya. Fir'aun raja. Korun apalagi terkenal wes sini. Orang gali tanah nemu bilangnya harta. Oh, iya. Apakah itu yang paling berkah? Ya, belum tentu. Tergantung tadi. Kalau menambah jadi baik itu yang disebut dengan berkah. Wahia, nah itu dimaknai berkah al khairul ilahiyu. Kebaikan ilahiyah, kebaikan ilahiyah itu maksudnya kebaikan yang mengandung ketaatan kepada Allah. Ya, kalau Imam Nawawi Banten memaknai berkah itu al khairul ilahiyu. Kalau tadi Imam Ibnu Rajab itu kullu ma yazidukum fi taatillah. Kalau dalam definisi umum yaitu ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Fima a'taitahu li. Di dalam apa yang engkau berikan untukku. Jadi apa yang dikaruniakan oleh Allah, moga-moga berkah, sehat, berkah, rezeki, keluarga, lingkungan, tempat tinggal, berkah. Kita tempat tinggal jadi tambah baik, berarti tempat tinggalnya itu berkah. Rumah kok kita jadi tambah baik, ya berarti rumahnya berkah. Lah orang dulunya jadi kontraktor, begitu punya rumah malah belayang mulu sama tetangga nggak kenal, wes berarti rumahnya nggak berkah. Wakini syarra ma qadait. Kalau dibaca jamak ya wakina syarra ma qadait. Kadang ada redaksi yang ditambahi bi rahmatika. Wakina bi rahmatika syarra ma qadait. Wakini dan selamatkan aku, jauhkan aku. Wakina adzabannar. Syarra ma qadait, dari keburukan ketentuanmu, dari buruknya ketentuanmu. Karena kan qada itu kan khairihi wa syarrihi. Artinya ihfazni wamna'ni fasada ma yatarattabu wa yatasabbabu alal qada'i minas sukhti wa adamir ridai bil qada'i wal qadari. Maknanya panjang itu. Artinya jagalah aku. Wa ihfazni itu artinya jagalah aku. Wamna'ni dan apa? Halangi. Tapi kalau gimana halangi gimana ya? Maksudnya seandainya ada musibah itu enggak jadi kena kita ini. Lindungi. Fasadama yatarattabu wa yatasabbabu, kerusakan yang disebabkan oleh alal qada'mu minas sukhti wa adamir ridho, dari kebencian dan tidak adanya ridho, bil qada'i wal qadari, dengan qada' dan qadar. Jauhkan dari perasaan yang tidak menerima ketentuan Allah. Intinya itu loh. Minta dijauhkan dari sesuatu yang menyebabkan kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik, cuma kadang kitanya yang belum tahu. Segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi itulah yang terbaik menurut Allah. Cuman kadang kitanya yang belum tahu. Sesuatu yang menurut kita tidak baik itu bisa jadi memang yang diarepin orang lain. Umpama kita mau berangkat kerja tiba-tiba ban kempes, itu kan kita kesel ya, udah diburu-buru waktu. Tapi kan bisa jadi itu ada tukang tambal ban yang dari semalam belum dapat penglaris, yang anaknya mungkin hari itu butuh sarapan belum megang duit. Ya kan ya.
Begitu kita nuntun, ada tukang tambal ini lagi begini. Lah dapat 10.000 umpama ya apa 15.000 apa 20.000 dari kita. Dia kan alhamdulillah ya Allah hari ini bisa jadi nasi uduk jadi kebenih. Ada kitchen set terbakar. Ada kitchen set terbakar. Ada kitchen set terbakar. Oh. Jadi rombak. Nah, iya kan. Iya. Pokoknya itu sesuatu yang kadang kita kesel itu memang diarepin orang. Iya, terbakar ya. Betul. Lah kayak betul itu. Emang ada kasus apa? Ada. Oh, ada ya. Tunjukin langsung orangnya. Lah tukang gali kubur yang diarep apa? Dokter yang sekolahnya mahal-mahal itu yang diarep apa? Orang sakit. Wih, dulu itu ada teman-teman disuruh istighosah di satu rumah sakit yang hampir bangkrut karena BPJS nunggak. Begitu habis istighosah ada Pertamina kebakaran yang dipelumpang. Kan korbannya kebanyakan. Akhirnya sampai rumah sakit itu nggak nampung. Lah selang 2 hari kan pada ngumpul pada ketawa, tapi ya ketawanya, waduh. Barangkali. Lah iya kan. Nah, direktur rumah sakit kan ini gimana caranya rumah sakit ini bisa survive gitu ya. Wong nunggak BPJS itu sampai hampir nggak bisa bayar karyawan dan lain-lain. Lah kalau rumah sakit rame, ya itu kan yo orang sakit banyak kan. Musibah. Lah iyalah. Dokter pokoknya yang paramedis lah, mau bidan, mau dokter, mau perawat itu yang diarep opo. Iya, kalau nggak ada yang sakit, sekolah mahal-mahal nganggur. Ntar lama-lama buka usaha Jaya Perkasa interior kan. Lah udah nggak ada orang sakit gimana? Makanya kodok kodar Allah itu saling keterkaitan. Kita kadang bisa dapat rezeki ya kalau di atas susahnya orang. Ya teh ya. Umpama air dimuatik semua. Tiba-tiba mesen air. Wah, kebanjiran order Pak dia. Iya. Lah iya kan kodok kodar itu saling keterkaitan antara satu orang dengan orang lain. Wah, ketawamu enak men ini. Tukang gali sumur berkasa. Tukang gali sumur. Ya pokoknya apalah. Tukang servis semacam-macam servis apa aja itu yang ditunggu-tunggu apa? Kalau bukan kerusakan punya orang. Ya. Iya, makanya tukang servis itu doanya semoga cepat rusak. Allah ini rusak. Kitchen set kebakar gitu. Makanya kodok kodarnya Allah itu dalam kehidupan manusia saling keterkaitan, nggak berdiri sendiri. Yes. Profesi jelek berarti. Lah. Ya bukan profesi jelek, kok saling keterkaitan. Emang rezekinya. Mau wajib. Lah iya wes. Namanya juga jasa. Lah iya. Doa yang terbaik itu. Wajib mau nggak mau itu. Lah seandainya orang sehat semua, itu dokter, paramedis pada ngapain? Lah seandainya nggak ada barang rusak, semuanya bagus semua, ya tukang servis ngapain? Iya, pabrik juga nganggur. Lah iya, Maka rusak. Ban enggak laku. Yes. Nggak jalan. Nggak jalan. Tapi kalau mancing tetap aja. Ya, makanya ayat Qur'annya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa yang terjadi di muka bumi ini aslinya tidak ada yang sia-sia. Menurut saya sia-sia, menurut orang lain rezeki. Menurut orang lain rezeki, menurut saya begitu putaran kehidupan. Wahada akhiru doa, dan ini akhirnya doa. Makanya kalau kita kunut lagi berjamaah, ketika nyampe di sini, udah nggak amin-amin lagi, baca sendiri-sendiri.
Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Doa sudah selesai itu. Berarti hampir setelah itu bukan doa lagi, sana itu. Tadi kan kunut itu yang penting ada unsur doa, ada unsur sana. Sana itu memuji Allah. Lah yang kalimat selanjutnya itu wa innaka taqi wa la yuqdu sampai seterusnya itu pujian, malah memujinya itu sendiri-sendiri. Lah kadang ya nggak ngerti masih amin aja. Asal udah sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Udah. Karena itu udah akhir doa ya di situ. Setelah itu baca masing-masing karena pujian. Wa hadza akhirud doa. Dan ini maksudnya lafaz ini loh. Wa qina syarra ma qadait atau wa qini syarra ma qadait itu akhir doa. Wa ma ba'dahu dan apa yang sesudah ini ats-tsana'u yaitu pujian, memuji Allah. Wa huwa yaitu innaka taqdi wa la yuqda alaik, bukan alaik. Ini dulu saya ingat banget anak saya si Wawa itu pengen sepatu roda, saya bebani pokoknya kalau hafal doa kunut saya beliin sepatu roda, ngapalin kebalik-balik mulu. Nah, yang ait dibaca ait, yang ait dibaca alait. Nah, akhirnya begitu udah hafal bener sepatu roda udah nggak musim. Gimana Wak? Jadi sepatu roda? Enggak, udah nggak ada temennya main. Alhamdulillah 200 atau 300 ribu kan lumayan. Ya, biasanya kan wala tadi itu innaka wa innaka taqdi wala yuqda alaik, bukan alait. Alait pakai kaf belakangnya, pakai k kalau ditulis Indonesia. Biasanya yang kebalik-balik pokoknya asal belakangnya it aja. Oh, keliru. Wa huwa dan ia yaitu innaka sesungguhnya engkau taqdi, zat yang menghakimi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ai tahkumu artinya menghakimi, wala yuqda alaik dan engkau tidak dihakimi. Bihadzil fa'i fi fa innaka dengan membuang huruf fa dalam lafaz fa innaka. Dalam redaksi ini innaka taqdi, cuman yang kita hafalkan ada fa-nya ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu mawalait. La yadhillu tidak akan terhina man seseorang walait yang engkau jaga. Orang yang dijaga oleh Allah walaupun dibully ya tetap terhormat. Biharfil wawi fi innahu dengan membuang wawu dalam lafaz innahu, wa innahu enggak ada wawunya. Bikasril hamzati dengan mengkasrakan huruf hamzah fihi di dalam itu aidzon juga. Wa bi fathil ya'i yadhillu wa kasril dzali yadhillu fi yadhillu itu tadi. Ai la tahsulu ihanatun liman akramta, artinya la tahsulu tidak akan menjadi ihanatun hina liman akramta orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang dimuliakan Allah walaupun dihina kayak apa ya tetap mulia. Wa fi riwayatin bi dhammil ya yudhillu, ada yang membaca yadhillu, ada yang membaca yudhillu. Wa fathil dzal berarti yudhallu. Ai artinya la yudhilluhu ahadun. Tidak ada yang bisa menghinakan satupun. Orang kalau sudah mau dimuliakan oleh Allah, orang sejagat menghinakan tetap mulia. Dan sebaliknya, orang yang mau dihinakan oleh Allah, orang menjaga kayak apa ya tetap
akan ketahuan satu belang dan penyakitnya. Tabarakta ay tazayada birruka wa khairuka. Tabarakta wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadai. Ini kan bahas doa kunut ini. Tazayada bertambah-tambah birruka kebaikanmu wa khairuka sama kebaikan. Wa ta'alai dan engkau muliakan, ai irtafa'ta engkau angkat derajatnya. Wa tanazzah apa itu? Non zak ya. Wa tanazzahta amma yaqulul jahiduna. Bener kan? Ada sih ini nggak ada. Apa? Hahidin. Oh, tambahin titik. Jahidun, jahada itu artinya orang yang menentang. Ada tapi nempel. Nggak kelihatan. Jahidun itu artinya orang yang menentang. Biar ditentang kayak apa, dimusuhi kayak apa, kalau orang mau dihormati, kalau orang mau naik derajatnya ya terhormat. Tapi biar di sobyo-sobyo kalau orang Jawa, kalau orang sini apa? Diagung-agungkan dengan membayar buzzer. Nah, kalau dunia sekarang ya bayar buzzer ya. Tapi kalau mau Allah menghina ya mulai atuh-atuh kelihatan buruk dan penyakitnya. Ai artinya irtafa'ta wa tanazzahta amma yaqulul jahidun. Engkau angkat derajatnya, engkau bersihkan orangnya, amma yaqulul jahidun, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menentang. Hadza akhirul kunut, dan inilah akhir bacaan kunut. Lil itsba'i, kalau ngikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kunut sesuai hadis cuman sampai di situ. Wa amma qauluhu falakal hamdu ala ma qadait. Nah, kalau yang kita bacakan sampai tambah itu memang ya. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau selawat kan beda. Adapun ucapan falakal hamdu ala ma qadait ay qaddarta wa hakamta li'annahu la yasduru anka illal jamil. Falaka, dan hanya untuk engkau alhamdu, pujian, memuji yang enggak akan kecewa ya memuji Allah. Kalau memuji sesama kita ya ternyata kemarin mah kayaknya so yes, ternyata kalau muji orang kayak gitu ya. Maka Rasulullah ngasih nasihat, ahbib habibaka haunam. Kalau mau muji orang, mau seneng sama orang, ya wis biasa saja. Karena asa ayyakuna baghidaka yaumama. Karena bisa jadi suatu saat orang yang kita puji-puji saat ini akan kita benci di masa yang akan datang. Saya lihat kalau di medsos dulu ada yang muja-muja Jokowi sampai dianggap katanya khalifah. Begitu sekarang kecewa malah ganti maki-maki. Nabi terakhir. Nabi malah. Nabi. Udah Naik pangkat berarti ya. memenuhi syarat jadi nabi. Wah, jadi. Enggak, itu ada YouTuber dulu kan muja-muja Jokowi kayak apa ya. Sekarang karena udah berseberangan berarti maki-maki ya Allah. Semakanya Nabi itu ngasih tahu, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumama. Kalau kita suka sama seseorang biasa aja, nggak usah berlebihan. Ini sampai dianggap khalifah, Nabi malah ya. Tapi nanti suatu saat kalau berseberangan akan bencinya berlebihan. Kalau senangnya berlebihan. Atau dibalik, wa baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumama. Bisa jadi sekarang dimaki-maki, dibenci-benci, suatu saat dipuji-puji. Yes, itu Rasulullah makanya ngasih tahu kalau seneng yo biasa aja, kalau nggak seneng yo biasa aja. Takutnya kalau orang Jawa itu diwelehno kalau bahasa Indonesianya apa ya? Umpama Tile memang musuhan sekarang, musuhnya tiba-tiba malah anaknya pacaran.
Begitu pacaran akhirnya nikah di Fasum situ. Lah semua orang tahu nih. Akhirnya begitu salaman kan cie besanan cie. Itu namanya kalau orang Jawa diwelehno. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Apa bahasa? Iya. Itulah Pak. Ada orang yang dulunya musuhan kayak Tuan Takur sama Tuan Vijay gitu. Ya, ladusing. Makanya kalau emang nggak suka ya wes, yo wajar ya, orang nggak suka ya wajar. Tapi jangan jangan diketok-ketokkan. Ketok-ketokkan Indonesianya apa? Jangan diperlihatkan, wes biasa aja. Biasa aja. Kalau nggak suka yo biasa, kalau suka yo biasa. Gitu. Ntar kalau besanan ya cie digituin ntar sama RT digituin cie besanan nih. Ini bisa jadi. Nah, iya makanya Rasulullah itu ngasih tahu kalau demen yo biasa, kalau enggak demen yo biasa. Jangan ditampak-tampakkan gitu. Jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Kalau kata Fetty Vera itu yang sedang-sedang saja. Kok sampai ke situ ngopo ya? Udah bayangin Pak. Banyak di sini yang deket. Iya makanya. Wes kalau seneng jangan berlebihan, kalau benci yo jangan. Wes biasa-biasa. Cuman kalau laki sih kayaknya enggak begitu ya. Kalau perempuan kadang, wah asal enggak cocok diomongin, khawatirnya nanti jadi besan. Apa kata dunia kalau jadi besan? Ya, hati-hati pokoknya. Keting-keting nyanding kok. Ya, tanya mati lek tuh yang tahu keting-keting nyanding. Qadar tawa hakam artinya yang engkau tentukan dan engkau putuskan. Li'annahu la yasru anka ilal jamil. Sesungguhnya tidak berlaku dari engkau kecuali kebaikan. Bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah itu baik bagi yang bisa memahami. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu minadzunubi dari macam-macam dosa. Wa atubu dan aku bertaubat ilaika kepada engkau ai minha dari dosa. Fa huwa ziyadatun dan ini adalah tambahan. Maksudnya mulai dari apa tadi? Fa inna katakti walayuk bukan itu Pak. Yang falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Fahuwa ziyadatun itu adalah tambahan an jama'atin dari konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Qala Ibnu Hajar, maka berpendapat Imam Ibnu Hajar wala ba'sa bi ziyadati dzalika dan tidak mengapa ditambahi itu. Bahkan kalau kunutnya sudes sampai seperempat jam ya. Nah, ya wis apa-apa ditambahi ora apa-apa. Wala yasjudu dan tidak perlu sujud sahwi litarkihi ketika tidak membaca itu. Yang falakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik itu tambahan. Kalau kunut itu sampai fa inna taqdi wa la yuqda fa in ya tadi itu ya alaik fa innahu la yadhillu ma wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Hal yang tambahan itu yang belakang itu. Wala yasjud dan tidak perlu sujud litarkihi ketika tidak membaca yang tambahannya itu. Selama ini kan kita nggak tahu tambahannya yang mana, pokoknya baca semua aja. Enak ya jadi makmum tinggal amin, amin, amin. Apa imam rukuk Allah, ikut beres. Makanya orang jadi makmum paling enak. Ibarat pulang kampung ke Surabaya nggak tahu jalan ya nyampe. Waruya al-Baihaqi ani Ibnu Abbasin wallahu a'lam bishawab. Kambingnya kok raja lela. Untung kopinya nggak dimasukin.